Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 untuk menyampaikan materi pembahasan pada pertemuan Muhammadiyah kali ini. Saya sendiri, Parwidiarta, dan juga ditemani oleh rekan saya, Ridwan Romdan dan juga Yogi Isya Rinaldi, dengan dosen pengampu mata kuliah Muhammadiyahan, yaitu Ahmad Mardalis, SMPA, Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dengan demikian, kami melanjutkan materi sebelumnya dengan proses berdirinya Muhammadiyah dan tujuan Muhammadiyah serta perkembangan. Yang pertama, proses berdirinya Muhammadiyah. Pada tahun 1911, Ahmad Dahlan mendirikan sekolah rakyat yang diberi nama Madrasah Ibtidayah Diniyah Islamiyah yang menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu sistem pesantren dan sistem pendidikan barat. Sistem pendidikan disebut terakhir ini masih asing, khususnya mata pelajaran yang diajarkan, yaitu pengetahuan umum dan pemberian pengetahuan umum ini untuk mengajukan dalam mencerahkan masyarakat Islam Indonesia. Pentingnya ilmu-ilmu modern diajarkan setelah Ahmad Dahlan berkaitan dengan gagasan pembaruan Timur Tengah. Jadi, bagi Ahmad Dahlan, sistem pendidikan Islam perlu ada orientasi segar untuk bisa bersaing secara signifikan dan pendidikan modern Barat. Dengan memadukan dua sistem pendidikan yang berkembang waktu itu, Ahmad Dahlan berharap bisa mencarikan pembagian masyarakat yang selama ini terpilih secara dikotomis. Misalnya masyarakat abangan dan santri. Jumlah murid pertama di masyarakat Ibtidayah Islamiyah hanya 9 orang, itu pun dari keluarga sendirinya. Dalam tempo setengah tahun, jumlah murid menjadi 20, terdiri dari 2 putra dan putri. Masuki bulan ketujuh, sekolah tersebut memperoleh bantuan guru bernama Khalil dari Budi Utama. Guru tersebut bertugas sementara, kemudian berganti dengan guru lain, yaitu penggantian waktu kadang 1 bulan, kadang setengah tahun, dan juga 2 bulan. Sekolah menengah model sekolah yang baru didirikan Ahmad Dahlan ini mendapat reaksi minor dari masyarakat sekitar karena dianggap menyimpang dari pakem. Bahkan menyimpang dari ajaran Islam yang selama ini berkembang di kalangan kaum muslim. Reaksi ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tapi juga datang dari keluarga sendiri dengan memboikot hubungan perdagangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Ahmad Dahlan. Meskipun demikian, reaksi tersebut tidak menyurutkan hanya untuk melanjutkan gagasan-gagasannya dan setiap perbaikan selalu ada reaksi terhadap Ahad pagi setelah memberikan pengajian umum. Ahmad Dahlan didatangi para siswa quiz school, jadi yang didirikan setiap satu sore. Latar belakang keagamaan mereka bervariasi. Ada juga agama Islam, Kristen, Katolik, Teosofi, dan lain-lain. Forum Ahad pagi ini dijadikan sebagai momen yang tepat untuk menyampaikan gagasannya tentang Islam. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Ahmad Dahlan melakukan 5 langkah sebagai persiapan untuk memuncul organisasi yang dibuat. Kemudian hari organisasi diberi nama Muhammadiyah. Langkah pertama, Ahmad Dahlan menemui dan berdiskusi dengan Budiarjo dan Dwi Jaswoyo, guru kuiskul di Government Jedis. Hasil perbincangan dengan guru dan tokoh budaya 6 hal, yaitu siswa kuiskul tidak boleh duduk dalam pengurus perkumpulan karena dilarang oleh inspektur kepala sekolah. Calon pengurus diambil dari orang-orang yang sudah dewasa. Yang ketiga, nama perkumpulan tersebut belum ada dan sepertinya Ahmad Dahlan sedang menyiapkannya. Keempat, tujuannya dan juga belum ada. Kelima, tempat perkumpulannya adalah Yogyakarta. Yang keenam, untuk merealisasikan sampai tuntas Budi Utama. Membantunya dengan syarat harus diusulkan atau dimintakan setidaknya oleh 7 orang anggota baru Budi Utama. Yang kedua, langkah kedua, Ahmad Dahlan mengadakan pertemuan dengan orang-orang dekat dan memikirkan bekal berdirinya organisasi tersebut. Agenda dalam pertemuan membahas tentang nama perkumpulan, maksud dan tujuan, serta tawaran siapa yang bersedia menjadi anggota. Untuk nama perkumpulan, Ahmad Dahlan memberi nama Muhammadiyah. Yang ketiga, pada 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Perumahan dikabulkan. Penentuan tanggal tersebut sesuai usul Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya setelah melalui pertimbangan rasional dan spiritual lewat musyawarah dan sholat istiqoroh. Susunan pengurus Muhammadiyah yang pertama tercantum dalam surat izin itu sebagai berikut.
Yang pertama Ketua Ki Haji Ahmad Dahlan, Sekretaris Abdullah Siraj, dan anggota-anggotanya sebagai berikut. Angka keempat, Ahmad Dahlan mengadakan rapat pengurus pertama kali guna mempersiapkan proklamasi berdirinya Muhammadiyah. Dalam rapat ini diputuskan bahwa proklamasi berdirinya Muhammadiyah bersifat terbuka untuk masyarakat umum, seperti diusulkan oleh Raden Suwewoyo. Selain untuk menjabat pemerintah dan pejabat kesultanan, ataupun tempat proklamasinya diputuskan di gedung pertemuan Loji Gebu yang terletak di jantung kota Yogyakarta, Malioboro pada malam minggu terakhir bulan Desember 1912. Langkah kelima, proklamasikan berdirinya Muhammadiyah yang dihadirkan masyarakat umum, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, serta pejabat lainnya yang diundang. Acara seremonial ini berjalan seperti pada umumnya, yaitu diawali sambutan pembukaan oleh Ahmad Dahlan dengan membaca beberapa ayat Al-Quran dan surat Al-Fatihah. Pembacaan surat izin sebagai legalitas berdirinya Muhammadiyah dan tutup dengan doa sebagai kata akhir dibacakan oleh Ahmad Dahlan surat Al-Fatihah. Selanjutnya, yaitu tujuan Muhammadiyah dan perkembangannya. Sejak didirikan oleh Ahmad Dahlan sampai Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah mengalami 7 kali perubahan redaksional. Susunan bahasan dan istilah dipergunakan, meski demikian perubahan itu tidak merubah substansi awal berdirinya Muhammadiyah. Yang perumusan terjadi yang pertama pada waktu permulaan berdirinya Muhammadiyah. Dalam rumusan ini Muhammadiyah berdiri mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residen Yogyakarta, memasukkan hal agama Islam pada anggota-anggota. Rumusan kedua terjadi setelah Muhammadiyah meluas ke berbagai daerah luar Yogyakarta, memperhatikan jumlah cabang yang telah berdiri di luar Jogja, maka maksud dan tujuan Muhammadiyah harus direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi real Muhammadiyah, yaitu memajukan dan membiarkan pelajaran agama Islam di India Belanda, memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam pada sekutu-sekutunya. Yang ketiga, terjadi pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Pemerintah fasis ini mengharuskan pemerintahan internasional maksud dan tujuan Muhammadiyah sesuai dengan bandanya, sehingga rumusannya adalah sesuai dengan kepercayaan untuk mendirikan kemakmuran bersama seluruh Asia Timur Raya di bawah pemerintahan di Napon dan pemegang pemerintahan oleh Tuhan Allah Maha Perkumpulan ini. Maka perempuan ini, satu, hendaknya menyiarkan agama Islam serta melatih hidup yang melaraskan dan tuntunannya. Kedua, hendak melakukan pekerjaan kebahagiaan umum. Ketiga, hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik pada anggota-anggotanya. Rumusan keempat terjadi setelah Muktamar Muhammadiyah ke-31 di Jogja tahun 1950. Adapun rumusan adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rumusan ini tampaknya dimaksudkan untuk menambahkan rumusan terdahulu agar sesuai dengan jiwa dan gerak Muhammadiyah yang sebenarnya. Rumusan kelima ini diubah menjadi Muktamar pada Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta tahun 1959. Perubahan ini pada redaksionalnya semata atas rumah hasil Muktamar ke-31 dari kata dapat mewujudkan menjadi terwujudnya. Sehingga rumusan tersebut adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rumusan ke-6 terjadi pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta tahun 1985. Pada tahun 1985, pada tahun itu Muhammadiyah harus merubah maksud dan tujuan seperti asasnya. Oleh karena kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang kewajiban tentang ormas, baik agama maupun non-agama, untuk mencantumkan asas Pancasila. Adapun rumusan maksud dan tujuan hasil Muktamar ke-41 itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga masyarakat utama dan hasil yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Rumusan ke-7 pada Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000. Muktamar ini menggunakan sistem berbagai masa persyarikaan seperti rumusan sebelumnya. Hanya saja perubahan asas ini tidak dalam satu pasal
seni dalam ajaran dasar Muhammadiyah, melainkan dimasukkan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Dakwah Ahmar Ma'ruf Nahi Munkar berdasarkan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Perubahan ini disebabkan oleh dicabutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 oleh MPR dan ormas diperbolehkan untuk memilih prosesnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Dengan catatan tidak bertentangan dengan dasar negara, karena itu rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah sekarang ini sama persis seperti rumusan yang dihasilkan Muktamar ke-34 di Yogyakarta, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya sebagai perwakilan pada kelompok 5 kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan mohon ditanyakan. Untuk sekian pada materi kali ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.